Yo guys, welcome back to my YouTube channel. Begin with me, First Taufik di konten Bacot Bola. Ya, ini konten breaking news sebenarnya ya, nggak breaking news banget lah ya. Maksudnya banyak dari teman-teman pencinta sepak bola nasional, khususnya supporter dari tim-tim Liga 2 pasti juga menyaksikan bersama bahwa ya gue ucapin dulu lah ya, selamat untuk ketiga tim yang lolos ke Liga 1 untuk musim depan, yaitu ada Persis Solo sebagai juara, ada Rans Cilegon di runner up, dan Dewa United di posisi ketiga. Dan jersey yang gue pakai kali ini mungkin tahun depan coba lagi ya, PSM Yogyakarta. Dan sebenarnya gini cuy, yang pengen gue bahas adalah mungkin buat teman-teman yang ingat ketika gue bikin konten 4 calon tim yang akan lolos ke Liga 1 ya. Jadi tim yang gue bahas emang tim-tim Liga 2. Itu gue bahas 8 bulan yang lalu ya, sekitar bulan Maret. Dan gue postingnya di tanggal 2 April 2021, yang dimana semuanya hampir tepat ya. Hanya miss yang di PSG Pati aja ya. Kalau kalian ingat, di 8 bulan yang lalu gue bikin konten itu 4 tim yang gue prediksi adalah PSG Pati, Dewa United, Rans Cilegon, dan Persis Solo ya. Yang dimana hanya PSG Pati yang miss keganti sama PSM Jogja di semifinal. Yang sebenarnya gini, oke, kita akan bahas satu persatu dulu ya. Mungkin dari Dewa United ya, yang di posisi ketiga. Nah, sama seperti yang gue katakan di awal-awal musim, Dewa United ini adalah salah satu tim yang tadinya bernama Matapura FC dan diakuisisi dan berpindah home base ke Tangerang Selatan ya. Kalau nggak salah kantornya mereka itu di daerah Serpong kalau nggak salah. Dan memang untuk di musim ini sendiri, Dewa United ini menjelma menjadi salah satu kekuatan di Liga 2 yang ada di grup B yang cukup superior ya. Bahkan mereka pernah mencatatkan 6 kali kemenangan beruntun di grup B. Dan memang juga lawan-lawannya juga ya apa ya, memang di bawah mereka gitu ya. Maksudnya bukannya gue tidak menghormati lawan mereka, tapi memang untuk secara materi pemain dan kualitas juga kekompakan, Dewa United ini jauh di atas dari pesaingnya di grup B, yang itu membuat mereka dengan gampang lolos ke fase selanjutnya. Ya mungkin kalau kita ingat di grup B mereka tergabung dengan Rans Cilegon, Badak Lampung, PSKC Cimahi, Persika Tegal ya kan. Dan itu menurut gue dari secara kualitas pun memang Dewa United pasti di atas mereka ya. Dan lalu yang kedua kita preview sedikit lagi, ada Rans Cilegon ya. Rans Cilegon ini sebenarnya juga lulusan dari grup B ya, sama seperti Dewa United. Namun sebenarnya Rans Cilegon ini cukup awal-awal kesulitan ya di grup B. Kita lihat juga memang walaupun secara kualitas pemain, materi pemain mereka cukup oke banget ya, dengan ada Tarik Al-Janabi, ada Hamka Hamzah, Christian Gonzalez, Rival Astori, Samsir Alam, dan beberapa pemain-pemain ex Liga 1 yang memang menjadi apa ya, sebuah kombinasi yang cukup bagus karena tidak hanya pemain-pemain yang berkualitas atau pemain bintang, bahkan ada beberapa pemain-pemain yang memang udah malang melintang di Liga 2 dan cukup berpengalaman, yang membuat tim ini ya bisa makin solid ya. Dan apalagi dengan gelontoran dana yang cukup oke banget, jadi membuat Rans Cilegon cukup solid di grup B ya, yang memastikan mereka juga lolos bersama dengan Dewa United. Nah, lalu yang di Champions ya, ini kita bahas dulu Persis Solo. Persis Solo ini sebenarnya kalau bisa dibilang walaupun tim mereka ini bertabur bintang ya, sebenarnya titik baliknya itu malah di putaran kedua cuy. Karena kita lihat di putaran pertama itu cukup agak-agak kesulitan ya, karena memang grup C ini ya, ini memang cukup relatif berimbang ya. Tapi nggak yang kayak grup D ya. Grup D itu emang bener-bener, yang grup di Kalimantan tuh itu emang cukup persaingannya cukup ketat banget. Nah, kalau grup C ini ketat tapi yang nggak banget gitu. Jadi memang untuk di grup C ini sebenarnya waktu itu yang cukup stabil itu adalah Persijap Jepara ya. Persijap Jepara dan PSS Cilacap ya. Walaupun memang sebenarnya mereka juga banyak hasil-hasil minor yang sebenarnya juga memudahkan lawan untuk naik ke atas ya, seperti kayak PSM Jogja dan Persis Solo. Dan buktinya akhirnya memang dari grup C ini akhirnya lolos 2 tim ya, Persis Solo dan PSM Jogja. Dari babak 8 besar ke semifinal pun sebenarnya yang lolos hanya 2 tim dari grup B dan grup C gitu. Jadi dari grup A nggak ada yang lolos ke semifinal, dan grup D pun juga nggak ada sama sekali ya, karena wakil mereka juga tumbang di babak 8 besar gitu. Seperti kayak Sriwijaya FC, PSMS Medan di grup A, terus lalu di grup D-nya ada Sulut United dan juga Persiba Balikpapan ya kan. Jadi kalau kita lihat memang hanya dari tim-tim Jawa aja yang lolos ke babak semifinal. Nah, selanjutnya kita bahas dulu ya untuk kenapa sih prediksi gue waktu itu bisa dikatakan bener semua gak sih? Karena gue waktu itu bikin 4 calon yang sebenarnya 4 tim ini bisa dibilang tim baru semuanya ya. Walaupun kita bisa bilang walaupun Persis Solo ya tim lama gitu, secara nama ini emang tim legendaris, salah satu pendiri dari PSSI. Cuman kan untuk pemainnya, untuk sumber daya manusianya, untuk perombakan manajemen itu baru semuanya gitu ya. Ya kita tahu juga kan memang di balik layar dari Persis Solo ini kan ada
Kaisang, ada Erick Thohir, ada Kevin Nugroho gitu. Ini emang orang-orang yang menurut gue berkompeten untuk mengelola sebuah klub untuk di industri olahraga gitu cuy. Jadi nggak diragukan gitu lah ya. Maksudnya dengan sumber daya yang baru itu membuat mereka menjelma menjadi sebuah kekuatan baru ya. Bahkan untuk perekrutan pemain pun juga nggak main-main. Banyak pemain-pemain bintang, pemain-pemain asing yang udah dinaturalisasi dari dulu kayak Fabiano Beltram, ada Beto Gonçalves ya kan. Lalu yang di putaran kedua ada Irfan Bahdim ya. Itu menurut gue menjadi salah satu kunci utama Persis Solo bisa lolos ke Liga 1 gitu cuy ya. Dan kita ke juara yang keduanya ya, ada Rans Cilegon FC. Rans Cilegon FC, oke, kita lihat memang juga dari banyaknya sponsor yang masuk itu cukup berpengaruh ya. Karena memang untuk industri ini kalau kita lihat memang untuk dibandingkan dengan tim-tim Liga 2 yang lainnya, jadi Persis Solo dan Rans Cilegon ini salah satu yang cukup mentereng ya dari segi sponsor. Dan makanya gue bisa bilang ya Raffi Ahmad kalau memang menargetkan Liga 1 ya itu wajar-wajar aja, karena memang dukungannya nggak main-main gitu. Bahkan di awal musim mereka juga udah merencanakan pembangunan training camp ya atau training ground untuk lapangan latihan milik dari Rans Cilegon FC. Dan yang di juara ketiga ada Dewa United. Nah, Dewa United ini memang secara sponsor memang nggak sebanyak dari Persis Solo ataupun Rans Cilegon, cuman kehadiran orang-orang yang mungkin paham udah malang melintang di sepak bola nasional ya, seperti Rendra Sujono sebagai COO ya kan, lalu ada pelatih Kasar tadi dan beberapa pemain-pemain yang memang ini pemainnya Liga 1 semua gitu cuy ya. Ada Herman Zumafo, Rifki Mukodompit di kiper, dan masih banyak ya, gue nggak hafal karena memang sebenarnya banyak juga XX Liga 1 yang main di Dewa United gitu ya. Dan apalagi ada juga Rangga Muslim, ini memang pemain yang cukup berpengalaman di Liga 2 ya, yang di 2 musim lalu atau 3 musim lalu dia membela PSM Yogyakarta gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kenapa gue tadi bilang 8 bulan yang lalu gue bisa memprediksi ini gitu. Ya, sebenarnya kalau gue bilang PSG Pati pun sebenarnya kalau nggak ada switch ke AHPS Pati ya gue nggak tahu ya, karena kejadiannya udah sekarang gitu kan. Jadi kalau kita lihat ya mungkin bisa aja mereka lolos sampai ke babak semifinal. Cuman karena ada perubahan manajemen, mungkin ada perubahan juga untuk perekrutan pemain, kebijakan apapun yang mungkin itu terbilang baru, ya mungkin itu juga mempengaruhi performa dari PSG Pati yang akhirnya berubah menjadi AHPS Pati gitu cuy. Jadi kalau kita lihat memang dari 3 tim yang gue prediksi ya semuanya lolos gitu ya, lolos untuk ke Liga 1. Dan untuk kesimpulannya adalah benang merahnya ini ada di duit cuan. Itu cuan yang paling penting ya, karena kita lihat juga cuan ini yang akan mendatangkan SDM yang berkompeten untuk mengelola atau mengisi skuad dari tim tersebut ya. Jadi kalau kita lihat ketiga tim yang gue prediksi kan Persis Solo, Rans sama Dewa kan yang gue prediksi itu yang akhirnya lolos. Jadi ya karena mereka baru gitu ya, maksudnya bukan baru secara tim ya, memang orang-orangnya lama, tapi dengan uang mereka bisa mendatangkan orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang berkompeten gitu. Jadi memang kalau kita bisa lihat ya di sini uang berbicara gitu cuy. Walaupun bukan buat untuk ngebeli slot gitu, enggak ya, tapi memang dengan uang tersebut lah gitu. Maksudnya di situ banyak orang-orang yang hebat bisa didatangkan dan disatukan. Jadi ya hasilnya ya ini gitu, lolos ke Liga 1. Dan itu menurut gue harga yang pantas ketika mungkin di awal musim ya atau di awal tahun kita lihat kayak Raffi Ahmad udah menggelontorkan banyak uang, ketika Liga 2 udah di hold untuk beberapa kali ya kan, udah ditunda-tunda ya kan. Jadi ini hasil yang cukup memuaskan bagi mereka ya, bukan cukup ya, sangat memuaskan, karena ya mereka udah mengeluarkan usaha yang lebih ya, udah jerih payah di balik layar, dan inilah hasilnya gitu. Dan gue ucapkan sekali lagi selamat untuk Persis Solo, Rans Cilegon FC dan Dewa United yang lolos ke Liga 1 ya. Jadi mereka adalah tim-tim yang gue bilang calon penghuni Liga 1, dan akhirnya tahun ini di akhir tahun 2021 akhirnya kesampaian menjadi penghuni Liga 1 untuk tahun depan. Oke? Dan ya sekian itu aja mungkin konten bacot bola yang mungkin singkat ini ya, karena ini konten yang ya gue bisa bilang bikin dadakan aja, karena kita ngikutin beritanya, kita ngikutin trennya aja kemarin Liga 2 ya. Mungkin next gue bakal bahas timnas dan bahas Persis Solo untuk konten bacot bola next. Tunggu aja, stay tune aja teman-teman. Dan mungkin kalau kalian suka dengan video ini, please give me thumbs up. Dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya teman-teman kalian, ke teman-teman supporter Liga 1 atau Liga 2 boleh banget. Dan jangan lupa juga untuk support gue terus as always dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah, jangan lupa untuk turn on notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue selanjutnya. Oke, bor. Dan jangan lupa juga untuk follow akun toko jualan jersey gue di @fresh.supply. Oke, and I'll see you in next video. Oke, ciao, bye-bye.